Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan memaparkan profil perkembangan peserta didik pada tahap usia anak usia dini, SD, remaja, dan dewasa berdasarkan perkembangan dari Piaget. Anggota kelompok 1 yang pertama Muhammad Khalid Hidayat Rizki, saya sendiri. Yang kedua Dwi Nastifa. Yang ketiga Muhammad Erwin. Yang keempat Alimun Muslimin. Dan yang kelima Umar Anita. Nah, langsung saja kami akan memaparkan hasil diskusi kami. Yang pertama di sini ada anak usia dini, umur 2-6 tahun atau tahap praoperasional. Nah, aspek fisiknya di sini perkembangan motorik kasar dan halus meningkat pesat. Anak aktif bergerak dan mulai menguasai keterampilan seperti berlari, melompat, dan menggambar. Selanjutnya kognitifnya, anak mulai menggunakan simbol dan bahasa, tetapi pemikiran mereka masih egosentris atau sulit memahami sudut pandang orang lain dan belum logis. Mereka cenderung memusatkan perhatian pada satu aspek saja atau sentrasi. Nah, aspek emosionalnya di sini emosi masih labil dan mudah berubah. Anak masih belajar mengendalikan emosi dan memahami emosi orang lain. Selanjutnya, aspek sosialnya di sini anak mulai berinteraksi dengan teman sebaya, tetapi masih sering terjadi konflik karena egosentrisme. Mereka belajar berbagi dan bekerja sama meskipun masih terbatas. Nah, terakhir aspek moral. Di sini anak memahami aturan berdasarkan konsekuensi yang terlihat. Mereka cenderung patuh pada aturan untuk menghindari hukuman. Perkenalkan, nama saya Muhammad Erwin dari mahasiswa semester 5 dengan NIM E1B002162. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahap operasional konkret dalam teori Jean Piaget. Tahap operasional konkret ini terjadi pada anak sekolah dasar yang berusia 7-11 tahun. Pada saat anak berusia 7-11 tahun, terdapat ada 5 perkembangan yang terjadi, yaitu yang pertama, fisik. Pada anak usia sekolah dasar 7-11 tahun, pertumbuhan fisik relatif stabil, di mana anak semakin mahir dalam keterampilan motorik dan koordinasi. Yang kedua, kognitif. Pada anak usia sekolah dasar 7-11 tahun, anak mulai berpikir logis tentang objek dan peristiwa yang konkret. Mereka memahami konsep konservasi, misalnya jumlah air tetap sama meskipun wadahnya berbeda, dan reversibilitas, misalnya operasi matematika dapat dibalik. Yang ketiga, emosional, di mana usia anak sekolah dasar 7-11 tahun, anak mulai memahami dan mengendalikan emosi dengan lebih baik. Mereka juga mulai mengembangkan empati dan pemahaman terhadap emosi orang lain. Yang keempat, sosial. Di usia yang sekolah dasar 7-11 tahun, interaksi sosial semakin kompleks. Anak belajar bekerja sama dalam berkelompok, bernegosiasi, dan menyelesaikan konflik dengan lebih baik. Yang terakhir, yang kelima, moral, di mana pada usia 7-11 tahun, anak memahami aturan berdasarkan logika dan alasan yang mendasarinya. Mereka mulai mempertimbangkan niat seseorang dalam menilai tindakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan teman saya tadi, yakni pada tahap usia remaja. Sebelumnya di sini perkenalkan, nama saya Dwi Nastifa dengan NIM E1B022141. Langsung saja di sini masa remaja yakni pada umur 12 sampai dengan 18 tahun. Di sini mencakup beberapa aspek. Yang pertama yaitu aspek fisik, yang di mana terjadi perubahan fisik yang signifikan atau biasa kita sebut dengan pubertas, dan juga perkembangan motorik mencapai puncaknya pada masa ini. Yang kedua yaitu kognitif, yang dimana anak dapat berpikir abstrak dan hipotesis. Mereka mampu memecahkan masalahnya dengan kompleks dan mempertimbangkan berbagai kemungkinan. Di sini mereka juga mulai mengembangkan pemikirannya dengan reflektif dan metakognisi, atau biasa kita sebut dengan berpikir tentang berpikir. Yang ketiga di sini yaitu emosional,
di mana emosi dapat bergejolak karena perubahan hormonal dan perkembangan identitas, di mana masa ini juga remaja mulai mencari jati diri dan mulai mandiri. Yang keempat di sini yaitu sosial, yang dimana interaksi sosial semakin luas dan lebih kompleks. Remaja membentuk identitas sosial mereka dan mencari penerimaan dari kelompoknya yang sebaya atau biasanya kita sebut dengan circle seperti sekarang ini. Dan yang kelima di sini yaitu moral. Remaja mulai mengembangkan prinsip moralnya yang abstrak dan universal atau lebih luas. Di sini juga mereka mulai mempertimbangkan nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan etika dalam pengambilan keputusan. Perkembangan peserta didik pada tahap dewasa 18 tahun ke atas atau tahap operasional formal mencakup fisiknya itu perkembangan fisik mencapai kematangan kognitif, kemampuan berpikir abstrak dan logis terus berkembang. Orang dewasa dapat memecahkan masalah kompleks dan membuat keputusan berdasarkan pertimbangan yang matang. Dari segi emosional, emosi relatif stabil dan terkendali. Orang dewasa mampu mengelola stres dan menghadapi tantangan hidup dengan lebih baik. Dalam segi sosial, orang dewasa membangun hubungan yang lebih intim dan bermakna. Mereka berperan aktif dalam masyarakat dan dunia kerja. Dari segi moral, orang dewasa memiliki sistem nilai dan prinsip moral yang matang. Mereka bertindak berdasarkan keyakinan dan tanggung jawab moral. Sekian dan terima kasih. Jadi kesimpulannya secara keseluruhan bahwa perkembangan individu dari anak-anak hingga dewasa menunjukkan peningkatan dalam berbagai aspek seperti fisik, kognitif, emosional, sosial, dan moral. Setiap tahap memiliki karakteristik unik yang memainkan peran penting dalam membentuk kepribadian dan kemampuan individu dalam berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya.